Cek 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Penerimaan Polri. Di kesempatan kali ini, di video ini, kita akan membahas tentang Bakomsus, teman-teman ya. Bakomsus itu di luar Polisi Tugas Umum, di luar Bintara Brimob, teman-teman ya. Ini Polisi Tugas Umum. Nah, palangan kita bahas juga nih Polisi Tugas Umum, teman-teman ya. Polisi Tugas Umum ini itu umum, teman-teman ya. Lulusan SMA, MA, tapi bukan paket A, B, dan C ya, teman-teman ya. Polisi Tugas Umum. Lulusan SMK, semua jurusan. Ini banyak pertanyaan di kolom komentar, teman-teman ya. SMK jurusan Tata Boga bisa nggak kak, katanya kan. SMK itu semua jurusan kecuali jurusan Tata Busana, teman-teman ya. Tata Busana, Tata Kecantikan, dan jurusan yang sudah ditentukan untuk jalur Bakomsus. Artinya kalau jurusan teman-teman itu masuk ke jalur Bakomsus, teman-teman mendaftar di jalur Bakomsus, bukan di jalur Polisi Tugas Umum. Nah, itu. Ya, ini ya, teman-teman, Polisi Tugas Umum. Lulusan pesantren, ini lulusan pesantren, teman-teman ya. Lulusan D1 sampai D4, S1, IPK minimal 3 ini, teman-teman ya. Untuk yang Polisi Tugas Umum, IPK-nya minimal 3. Ini dalam persyaratan, teman-teman ya. Untuk yang Polisi Tugas Umum, teman-teman ya. Bukan Bakomsus ini Polisi Tugas Umum. Untuk lulusan D1, D2, D3, D4, S1 itu IPK-nya minimal 3, teman-teman. Nah, ini untuk tinggi badan. Ini masih Polisi Tugas Umum, teman-teman ya. Untuk tinggi badan minimal itu, teman-teman ya. Dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku. Artinya itu berat badannya itu seimbang dengan tinggi badannya, teman-teman. Nah, untuk umum ini kebanyakan ya, teman-teman, itu pria 165 cm, wanita 160 cm. Ini untuk Polisi Tugas Umum, teman-teman ya, masih tugas umum. Ini banyak juga dipertanyakan, ini tinggi badan segini bisa enggak? Kalau untuk Polisi Tugas Umum, ini tidak bisa, teman-teman ya. 165 cm minimal. Kalau 164 tidak bisa. Untuk pria, untuk wanita 160 cm. Pengecualian, untuk wilayah perbatasan, pulau-pulau kecil terluar, pulau-pulau terpencil, itu ada penurunan tinggi badan, teman-teman. Jadi ada kelonggaran untuk pria itu menjadi 163 cm, untuk wanita itu menjadi 158 cm. Ini untuk wilayah perbatasan, pulau-pulau kecil terluar, pulau-pulau terpencil, teman-teman. Nah, yang ketiga itu khusus ras Melanesia. Ras Melanesia ini di Indonesia itu masyarakat yang berada di timur, teman-teman ya, di Polda Papua dan Papua Barat. Ini untuk di daerah pesisir, untuk di daerah pesisirnya, daerah pantainya itu 163 cm minimal pria, wanita 158 cm. Terus naik lagi ke daerah pegunungan itu lebih longgar lagi, teman-teman ya. Untuk daerah pegunungan itu pria 160 cm, untuk wanita 155 cm. Ini berdasarkan kajian dari tim Mabes Polri, teman-teman ya. Ini masih Polisi Tugas Umum, teman-teman. Itu. Kalau secara umum tidak termasuk ke dalam wilayah perbatasan atau ras Melanesia, pulau-pulau terkecil, pulau-pulau terpencil, itu tinggi badannya tetap 165 cm untuk pria, untuk wanita 160 cm. Sampai sini paham, teman-teman ya? Untuk Bintara Brimob, Bintara Brimob sama dengan Polisi Tugas Umum, teman-teman ya. Tidak ada beda untuk Bintara Brimob ini, teman-teman. Untuk tinggi badan, berat badan, tinggi badan, untuk wilayah, untuk umum, wilayah perbatasan, pulau-pulau terpencil, pulau terluar,
khusus ras Melanesia ini sama. Nah, sekarang kita masuk ke Bakomsus, teman-teman. Ini yang pertama itu Bakomsus Polair. Bakomsus Polair ini khusus SMK pelayaran, teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman SMK pelayaran atau perkapalan, teman-teman tidak bisa mendaftar di jalur polisi tugas umum. Ini untuk lulusan SMK-nya, teman-teman. Kalau untuk lulusan D3 Nautika, Teknika, itu IPK minimal 3, teman-teman. Ini 3 di sini tertulis, teman-teman ya. Ini 3. Dan prodi terakreditasi wajib memiliki ijazah ahli nautika dan teknika tingkat 3 dari Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Ini minimal D3 teknik perkapalan. Nah, ini juga D3 teknik perkapalan. Desain dan rancang bangun kapal. IPK minimal 3, indeks prestasi kumulatifnya, teman-teman ya. Minimal 3 dan prodi terakreditasi. Terakreditasi ini bisa dicek di Dikti, teman-teman ya. Nah, kalau di universitas negeri itu, universitas swasta itu di Dikti. Kalau yang kayak pendidikan dari Ditjen Perhubungan atau dari Kementerian Kesehatan seperti Poltekkes itu punya akreditasi dari sendiri, teman-teman ya. Itu bukan dari Dikti kalau tidak salah, teman-teman. Nah, ini untuk tinggi badan. Untuk tinggi badan itu ini sama dengan, kalau untuk yang Bintara Kompetensi Polair ini sama dengan yang Polisi Tugas Umum dan Bintara Brimob, teman-teman ya. Tidak ada beda. Umumnya 165 untuk pria, wanita 160 untuk umum. Untuk wilayah perbatasan, pulau-pulau kecil terluar, pulau-pulau terpencil itu pria 163 cm, wanita 158 cm. Khusus ras Melanesia, Polda Papua dan Papua Barat itu sama seperti Polisi Tugas Umum dan Bintara Brimob. Pendaftaran dan seleksi dilaksanakan di masing-masing Polda dan uji kompetensi dilaksanakan oleh Panpus melalui video konferensi atau Panda dengan melibatkan atau di Polda masing-masing, tapi melibatkan pihak-pihak yang berkompeten. Yang berkompeten di sini yang memahami tentang pelayaran perkapalan dan teknik perkapalan, teman-teman ya. Nah, itu Bakomsus Polair pertama. Yang kedua, Bakomsus Bintara Kompetensi Khusus Teknologi Informasi TI. Bintara Kompetensi Khusus Teknologi Informasi TI. Ini tidak ada dari S1-nya ini, teman-teman. Ini berijazah SMK atau MAK jurusan. Nah, ini jurusannya, teman-teman. Teknik komputer jaringan, multimedia, teknik komputer informatika, telekomunikasi, rekayasa piranti lunak, teknik elektro. Nah, kalau teman-teman berjurusan ini, 6 jurusan ini, teman-teman harus mendaftar lewat jalur Bakomsus TI. Tenang aja, teman-teman. Ini sama saja, cuman dari pihak kepolisian itu ingin mencari orang-orang yang memang berkompeten dalam bidangnya, teman-teman. Itulah maka diadakan Bintara Kompetensi Khusus. Seperti mungkin yang berkompeten di teknik komputer jaringan, dia mungkin nanti bakal ditempatkan di BIT-TI kalau di Polda-Polda itu, teman-teman. Nah, kalau yang teknik elektro, telekomunikasi ini kan kayak bisa ditempatkan memang sudah ada bidangnya di kepolisian itu, teman-teman. Jadi ini bukan berarti berbeda dengan Polisi Tugas Umum. Ini sama, cuman ini lebih ke menjurus lagi, teman-teman. Nah, untuk Bintara Kompetensi Khusus TI ini, untuk tinggi badan minimal dengan berat badan seimbang yang dengan ketentuan berlaku, untuk pria minimal 163, teman-teman. 163. Untuk ras Melanesia, Papua dan Papua Barat 160 cm.
Itu untuk pria. Untuk wanita 160 cm itu umumnya. Khusus ras Melanesia 158. Ini lebih rendah lagi teman-teman ya untuk Bintara kompetensi khusus teknologi informasi. Ini 163 untuk pria, untuk umumnya untuk ras Melanesia 160. 160 perempuannya untuk umumnya, khusus ras Melanesia 158. Oke. Sampai di dua Bakomsus ini, Polair dan TI ini paham teman-teman ya. Jadi bisa teman-teman lihat nih tinggi badannya. Kita masuk ke yang ketiga, Bintara kompetensi khusus tenaga kesehatan. Nah, ini tenaga kesehatan ini berijazah minimal D3, teman-teman. D3. Bisa D4, bisa S1. Ini minimal D3. Ini jurusan yang diambil, teman-teman ya. Dan IPK minimal 3,0 di sini tertulis, teman-teman ya. Bukan 2,75 ini, teman-teman. 3,00 dan prodi terakreditasi. Ini saya belum tahu ini ada perubahan atau tidak. Cuman di sini IPK-nya tertulis 3,00 teman-teman ya. Di pengumuman tanggal 29 Maret 2022. Nanti kalau ada perubahan nanti kita informasikan lagi teman-teman. Nah, ini jurusannya ya teman-teman. Yang dibutuhkan untuk tahun ini itu jurusan keperawatan, perawat gigi, kebidanan, anestesi, gizi, fisioterapi, teknik gigi, elektromedik, kesehatan lingkungan, radiologi, analis kesehatan, dan farmasi. Ini lebih rendah lagi tinggi badannya teman-teman ya. Ini tinggi badan minimal, pria 159 cm dan wanita 155 cm. Ini untuk Bakomsus tenaga kesehatan. Mulai dari perawat gigi, bidan, anestesi, gizi, fisioterapi, teknik gigi, elektro, sampai farmasi. Itu tinggi badan untuk pria 159 cm. Dan wanita 155 cm. Oke, untuk Bintara kompetensi khusus tenaga kesehatan, paham teman-teman ya. Untuk Bintara kompetensi khusus musik, nah ini kompetensi khusus musik. Berijazah minimal SMK. Jurusan seni musik atau sekolah menengah musik dengan bukan menguasai karena hobi ini teman-teman ya. Ini dalam kurung, bukan menguasai karena hobi. Dengan menguasai minimal 1 instrumen musik sebagai berikut. Nah, ini kurang paham juga ya, instrumen musik nih, yang musik tahu ini teman-teman ya. Flute, obeo, klarinet, sak alto, sak tenor, trumpet, trombon, tuba nih. Yang musik paham nih teman-teman. Pokoknya menguasai salah satu ini aja. Ini harus menguasai salah satu ini untuk SMK jurusan seni musik teman-teman ya. Untuk Bintara kompetensi khusus musik berijazah minimal SMK ini minimal. Bisa dia D3 mungkin kalau ada, bisa dia S1 mungkin kalau ada teman-teman. Nah, instrumen yang harus dikuasai bukan karena hobi teman-teman ya. Ini saya tidak paham, bisa teman-teman baca sendiri nih. Ada flute, oboe, klarinet, sak tenor. Ini basom, perkusi, keyboard, electric bass, electric guitar, violin, drum set, cello. Nah itu. Ini untuk tinggi badan minimal untuk pria 163 cm. Ini umumnya. Lalu untuk ras Melanesia itu 160 cm. Untuk wanita 160 cm ini umumnya. Untuk ras Melanesia 158 cm. Ini untuk Bintara kompetensi khusus musik. Sekarang ini paham teman-teman ya untuk kompetensi khusus musik. Sekarang Bintara kompetensi khusus LAB4. Nah, laboratorium forensik ini teman-teman. LAB4 keren ya. Berijazah minimal SMK jurusan. Nah, SMK ini minimal SMK teman-teman. Bisa S1, bisa kalau mau daftar yang S1. Ini minimal teman-teman ya, minimal SMK. Jurusannya kimia atau analis kimia. Yang B, teknik listrik atau instalasi tenaga listrik. Yang C, teknik konstruksi bangunan. Nah, ini.
3 jurusan ini tidak bisa daftar ke polisi tugas umum. Dia harus melalui jalur Bintara Kompetisi Khusus Lapor. Ini sebenarnya lebih mengenakkan teman-teman ini, teman-teman. Lebih mempermudah teman-teman. Mungkin untuk yang umum persaingannya banyak, yang ini lebih diperkecil lagi persaingannya untuk Bakomsus ini, teman-teman. Untuk tinggi badan minimal dengan berat badan seimbang yang telah berlaku, ini sama dengan yang Bakomsus musik tadi, teman-teman ya. Untuk umumnya pria 163 cm, untuk ras Melanesia 160 cm, untuk wanita 160 cm, untuk umumnya untuk ras Melanesia 158 cm. Ini teman-teman. Sama ini teman-teman ya. Sama untuk yang Bintara Kompetisi Khusus Lapor sama dengan kayak musik tadi. Pria 163 cm, yang Polda Papua dan Polda Papua Barat 160 cm. Untuk wanita itu 160 cm. Khusus umumnya untuk ras Melanesia 158 cm. Sampai ke sini paham teman-teman ya, Bakomsus Lapor. Yang berikutnya itu Bintara Kompetisi Khusus Logistik. Nah, ini logistik ini karena di logistik Polri ini sangat dibutuhkan teman-teman ya. Karena sempat ada pepatah perang itu, logistik tidak memenangkan perang, tapi perang tidak akan menang tanpa logistik. Nah, ini teman-teman. Ini sangat perlu ini teman-teman ya. Berijazah minimal SMK ini, S1 bisa, D3 bisa ini teman-teman ya. Jurusan Teknologi Konstruksi dan Properti, jurusan Mesin, jurusan Teknologi Tekstil, Teknologi Otomotif, kompetensi keahlian manajemen logistik, ekonomi dengan jurusan akuntansi. Nah, ini. Teknik informatika, kompetensi keahlian rekayasa perangkat lunak. Nah, ini. Ini untuk logistik teman-teman ya. Untuk tinggi badan ini sama dengan Bakomsus Lapor dan musik tadi teman-teman. Untuk pria 163 cm, khusus ras Melanesia, Papua Barat dan Papua 160 cm. Untuk wanita 160 cm, khusus ras Melanesia, untuk wanita Papua dan Papua Barat 158 cm. Oke, sampai di sini paham teman-teman ya. Jadi Bakomsus itu ada 1 Bakomsus Kompetensi Polair, 2 Bakomsus Khusus Teknologi Informasi, 3 Bakomsus Tenaga Kesehatan, 4 Bakomsus Musik, 5 Bakomsus Lapor, 6 Bakomsus Logistik. Berarti ada 6 kategori penerimaan melalui jalur Bintara Kompetensi Khusus. Semoga teman-teman paham dengan penjelasan ini teman-teman ya. Jadi bagi yang ada jurusannya silakan daftar lewat jalur Bintara Kompetensi Khusus teman-teman. Oke, semoga bermanfaat video ini. Jika kalian suka, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe agar channel ini berkembang dan bisa memberikan informasi-informasi bermanfaat lainnya di setiap tahunnya teman-teman. Jangan lupa nyalakan lonceng juga agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Kemudian di-share ke media-media sosial teman-teman agar teman-teman juga bisa mendapat berkah dari meng-share informasi yang baik. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.